Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ita. Halo, ya dengan siapa Kak? Ini saya Rumesya Rahma, anak Ibu Ita yang kelima. Ingin mewawancarai sebentar boleh Bu? Boleh, dengan senang hati, silakan. Ibu Ita boleh perkenalan sebentar? Nama Ita Nurita, usia 50 tahun. Saya ingin mewawancarai sebuah pasangan suami istri. Salah satunya ibu ini sebagai istri ya dalam keluarga. Kalau boleh tanya, ibu sudah menikah berapa lama ya? Dari tahun 96 kurang lebih 28 ya. 28 tahun. Oh, 28 tahun. Selama menikah, apa saja pelajaran atau pencapaian yang sudah didapatkan, Ibu? Kalau pencapaian, alhamdulillah banyak sekali ya. Yang pertama, dari pernikahan 28 tahun, kami sudah mendapatkan buah hati 8 orang anak, 5 putri dan 3 putra. Alhamdulillah juga banyak pelajaran lain, pencapaiannya salah satunya di bidang pendidikan. Ya, karena pada usia menikah usia 21 tahun, saya 21 tahun dan suami 22 tahun. Pada saat itu memang belum sarjana. Kami berdua belum sarjana dan alhamdulillah selama dalam pernikahan itu kami masing-masing menyelesaikan studi. Suami menyelesaikan S1-nya dan saya menyelesaikan S1 dan S2 saya. Kalau capaian lain selain dari pengalaman, kemudian tadi pendidikan yang meningkat, juga ekonomi karena alhamdulillah suami sejak menikah sudah berstatus pegawai negeri sipil atau ASN dan saya juga sebagai guru TPA yang sekarang sudah 16 tahun menjabat sebagai guru atau kepala sekolah sebuah TK di yayasan dekat rumah. Jadi kalau capaian mungkin banyak ya, banyak sekali alhamdulillah. Samping anak, kemudian pendidikan, ekonomi, keterampilan dan lain-lain. Ya, seperti itu. Mungkin di sini saya ingin bertanya tentang hukum keluarga Islam, Bu. Salah satunya itu memuliakan istri dan suami. Nah, menurut pandangan Ibu itu memuliakan istri itu bagaimana gitu? Di dalam keluarga. Iya. Kalau dari kita pihak sebagai seorang suami, karena dalam Islam dia sebagai pemimpin, sebagai goam ya, dalam rumah tangga, maka dia wajib membimbing istri dengan baik, membimbing dalam arti kata dalam berbagai macam aspek ya, masuk bagaimana membimbing dalam hal penerapan agama di dalam keluarga ya, dimana seorang pemimpin, seorang suami harus mengayomi istrinya, memberikan kesempatan yang luas juga untuk istri belajar agama seperti itu. Jadi kalau misalnya istri tidak mendapatkan itu di rumah, maka suami wajib memberikan kesempatan istri untuk belajar di luar, misalnya mengikuti kajian-kajian keislaman yang ada, sehingga itu akan menambah wawasannya seperti itu. Nah, kalau di rumah penerapannya adalah bagaimana pembiasaan sehari-hari, misalnya dalam ibadah-ibadah seperti yang wajib ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain seperti itu.
Nah, ditambah dengan pembiasan-pembiasan Islami yang lainnya, seperti tilawah, kemudian akhlak yang baik, bersedekah, dan lain-lain gitu. Jadi memang dalam pengertian dalam Islam yang namanya memuliakan istri itu ya seperti itu, mendidik dengan mengayomi, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, keamanan, bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batinnya istri, seperti itu. Apalagi istri yang telah juga berjihad, mengandung, melahirkan, maka dia wajib dimuliakan. Tidak boleh istri kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik ya dari suami gitu, atau istri tidak diberikan kesempatan untuk menambah atau mengembangkan keilmuannya, termasuk apalagi dasarnya ilmu agama ya, yang supaya dia semakin bertambah, agamanya semakin bagus, maka dia akan semakin bagus pula atau semakin baik pula mendidik anak-anaknya, seperti itu. Oke. Tetapi ketika ada kasus di dalam keluarga itu salah satu antara istri atau suaminya itu memberlakukan pasangannya itu tidak terpuji, itu gimana Ibu? Mungkin ya seperti perbuatan yang tercela atau KDRT misalnya. Iya betul. Nah kalau terjadi misalnya KDRT itu akan masuk nanti di ranah hukum keluarga namanya. Karena kebetulan saya kuliahnya di syariah di bagian hukum keluarga, maka ada bab-bab yang disebut dengan hukum munakahat, di mana hukum ini mengatur tentang hukum yang berlaku di dalam keluarga. Jadi ada beberapa kaidah yang akan diberlakukan dalam hal ini ketika ada misalnya tadi KDRT dan lain-lain. Kalau KDRT itu masuk ke ranah hukum, maka dia harus diadili gitu di pengadilan agama misalnya. Maka pengadilan agama lah yang akan nanti membantu, baik itu memediasi, kemudian memberikan nasihat, kalau bisa memungkinkan, kemudian memperbaiki gitu hubungan dan memperbaiki pasangan ini supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang merugikan satu dan lainnya. Tapi kalau misalnya KDRT itu sampai menjurus pada yang membahayakan nyawa, maka nanti bisa jadi akan diputuskan misalnya sidang tidak bisa dimediasi dan suami ternyata tidak mau berubah, maka bisa jadi nanti sidang memutuskan untuk ada perceraian seperti itu. Ya walaupun perceraian itu sebenarnya dibenci oleh Allah, tapi kalau itu jalan yang satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa salah satunya, ya mau tidak mau gitu, itu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya KDRT masih taraf ringan dan masih bisa dilakukan mediasi melalui nasihat, kemudian pendidikan agama, atau bahkan kita misalnya membutuhkan orang ketiga yang bisa menengahi masalah tersebut, maka bisa diselesaikan dengan cara itu. Oh iya Bu, benar. Mungkin dari saya sedikit tambahan note ya Bu. Ketika dalam keluarga seorang suami dan istri itu saling memuliakan satu sama lain, maka bisa terbentuklah sebuah hubungan keluarga yang cemara ya Bu. Seperti itu. Betul. Oke Bu, mungkin ya sampai sini aja Bu wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat ya kalau didengar orang-orang lain gitu. Dan juga sebuah pelajaran ilmu-ilmu yang baru dari Ibu berikan Bang. Seperti itulah. Iya, insya Allah. Jadi itu yang disebut dengan materi kuliah pranikah ya. Biasanya ada itu di
apa namanya Kuliah ya, Bu? di bukan di apa namanya di KUA. Biasanya itu kalau kita mau menikah itu biasanya ada pembekalan itu gitu. Jadi ada pembekalan itu supaya menyiapkan pasangan ini untuk bisa tahu, paham tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang intinya tadi adalah saling memuliakan. Cuma dalam prakteknya memang tidak semudah yang mungkin kita terjemahkan dengan apa adanya seperti itu. Jadi memang butuh keterampilan khusus, pembekalan yang banyak gitu ya. Iya, benar. Jadi agar terbentuk ya ke skillnya itu gitu. Sehingga itu menjadi sebuah akhlak ya bagi keduanya, sehingga memang yang namanya memuliakan itu udah bagian dari jati dirinya gitu. Jadi seperti itu. Ya, Nah, betul. kalau dengan pembekalan, kemudian dengan kuliah pranikah dan lain-lain gitu ya, itu sebenarnya sangat membantu pasangan untuk bisa lebih memahami lagi gitu ya, seluk-beluk atau pernak-pernik dalam berumah tangga. Sehingga kesiapannya mungkin bisa lebih matang lagi. Walaupun tidak bisa juga kita anggap hanya dengan kuliah pranikah yang sekali 2 kali atau dengan pembekalan itu kemudian langsung siap. Karena proses menyiapkan diri itu memang proses yang panjang gitu. Bahkan Ya, dimulai dari mungkin usia yang sangat belia. Belum lagi pengetahuan tentang seks dan lain-lain, itu kan pengetahuan-pengetahuan dalam Islam yang sangat mendasar gitu, yang harus dipahami bagi manusia yang sudah dianggap balik gitu ya. Jadi oke. mudah-mudahan ini bermanfaat Iya, Bu, untuk amin. Eca dan teman-teman, dan ini juga satu masukan buat kampus ya, para aktivis, untuk kalau bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pranikah dengan sasaran adalah mahasiswa-mahasiswa, karena dengan begitu akan memahami bagaimana pentingnya menjaga pergaulan supaya tidak ada pergaulan bebas dan lain, karena nanti itu ada erat hubungannya dengan kesiapan dia ketika menikah gitu ya. Karena selama ini para remaja yang mungkin ketidakpahamannya tentang bahaya pergaulan bebas, bahaya kemudian tidak membekali diri dengan agama, jauh dari keluarga dan seperti itu yang membuat ya tidak menjalankan tadi keharmonisan dalam rumah tangganya seperti itu. Oke. 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 Baik, Ibu, mungkin sampai sini aja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih baik atas semua ilmu-ilmu yang diberikan tadi. Baik, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Kakak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.